Assalamualaikum. Aku lagi ada di sela-sela pekerjaan aku. Alhamdulillah lagi guys ya, ketemu di vlog selanjutnya. Jadi beberapa hari kemarin saat kakek berpulang, aku nggak bikin video untuk menghormati keluarga ini ya. Jadi aku upload video yang kemarin-kemarin. Terus buat temen-temen yang tanya, Mbak Awe, apa yang sekarang terjadi? Jadi kakek sudah berpulang, kakek sudah istirahat, dan kakek udah nggak sakit lagi. Terima kasih buat sahabat-sahabat aku yang udah sangat-sangat baik mendoakan kakek, mengirimkan lewat doa-doa kayak gitu. Ini aku mau nyambi sambil ngelepetin baju majikan guys ya. Kita saat ini hanya bisa mengirimkan doa-doa untuk kakek. Semoga doa kita itu diterima oleh Tuhan. Jadi untuk beberapa hari ini aku memang sibuk banget, jujur. Aku benar-benar nggak bikin video macam-macam. Terus aku dari pagi bantuin majikan sampai malam buat ya acara ini, acara untuk di tempat kita ya, acara orang meninggal kayak gitu. Jadi ada beberapa adat istiadat orang Taiwan. Jadi memang aku beberapa hari ini sama sekali nggak bikin video untuk menghargai dan menghormati keluarga ini. Bagaimanapun juga kakek adalah majikan aku yang pernah aku urus, aku rawat selama ya hampir 3 tahun. Jadi aku mau sedikit cerita ke kalian ya. Jadi kemarin sebelum kakek meninggal, kita tuh dapat kabar kalau kakek itu semakin parah. Aku sama Ai itu taunya kabar ini adalah dari saudara yang nomor 5. Saudara nomor 5 itu datang ke rumahnya Ai untuk nganterin beberapa pieces celana. Terus Ai tanyakan, ini celana buat siapa dan kenapa? Kayak gitu. Saudara kelima bilang, jadi ini baju untuk suamimu. Celana kolor kayak gitu, kok dibelikan celana, padahal kan dia di panti jompo kan juga udah dikirimin celana juga masih bagus-bagus juga, katanya badannya itu menyusut. Jadi selama 1 bulan kakek di panti jompo itu drop drastis. Kok bisa sampai drop drastis Mbak Awe, badannya kurus? Aku nggak ngerti apa yang terjadi ya. Pastinya kakek sekarang udah nggak terlalu bisa ngomong. Kakek juga sekarang itu juga kalau diajak ngomong nggak terlalu nyambung gitu. Jadi dia cuma bisa kadang cuma jawab iya enggak, terus apa yang dia cari dia bilang kayak gitu. Tapi saat di panti jompo 1 bulan itu memang badannya menyusut dan Ai nggak tahu apalagi aku kayak gitu kan. Jadi memang sengaja anak-anaknya itu menyimpan keadaan sebenarnya. Berarti kita telepon terakhir sama kakek itu sebenarnya kakek itu udah parah, udah kurus banget, tapi nggak ada yang pernah bilang gitu sama kita gitu, sama Ai, aku kayak gitu. Jadi mereka itu sama-sama nggak pengen, mungkin ya karena Ai pun juga sakit, nggak mau kalau Ai itu banyak pikiran. Nah jadi awal mulanya seperti itu kalau nggak salah kita dengar hari Rabu kita dengar kalau kakek ternyata keadaannya yang sebenarnya seperti itu. Dan selanjutnya hari Kamis itu majikan aku nganter celananya itu ke panti. Jadi pagi-pagi itu udah nganter kayak gitu. Dan hari Jumat kemarin tanggal 2 ya kalau nggak salah, tanggal Jumat kemarin jadi Jumat kemarin tuh tanggal 3, maaf ya guys ya, Jumat kemarin tuh tanggal 3 antara jam 1 sampai jam 3, karena kakek kan minum susunya kan ada jam-jamnya. Jadi jam tengah malam itu juga ada minum susu. Nah saat ada salah satu perawat ya yang ngecek kakek tiap malam kayak gitu, kakek udah berpulang. Tapi sebelumnya kakek udah sesak nafas sampai dipakein oksigen juga malamnya. Terus kakek udah berpulang itu antara jam 1 sampai jam 3 tengah malam, keadaannya juga masih dirawat di panti jompo. Terus jam 3 lebih 48 menit aku masih ingat banget, majikan aku gedor pintu. Majikan aku tuh gedor pintu nggak pernah yang namanya keras, pasti pelan. Terus aku dengar kalau dia tuh manggil mamahnya kayak gitu, kalau papa udah pulang, mah papa udah pulang kayak gitu. Jadi aku sama ayah masih tidur tuh langsung kaget ya, bingung juga kenapa kok takut teriak-teriak. Tapi setelah kita denger lagi pas kita udah sama-sama bangun ya, ternyata majikan aku ngabarin kalau papahnya tuh udah pulang. Nah saat ngabarin papahnya udah pulang itu kita sontak kaget. Dan kalian tahu nggak guys,
majikan aku Ai itu jantungnya wes nggak karuan. Jadi saat ini aku masih belum bisa ngobrol banyak sama dia, belum bisa bahas tentang kayak gimana. Aku cuman bisa ya saat ini bisa cuman bisa kuatin dia, tenangin dia, terus ngejagain dia dengan ya sebisa aku gitu. Di jam itu juga aku belum cuci muka, belum apa-apa, aku langsung bantuin beberes ya, karena adatnya orang Taiwan sini semua rumah harus dikosongin, terutama bagian ruang tamu, karena nanti jenazahnya itu akan ditaruh di ruang tamu untuk ada beberapa acara sembahyangan kayak gitu. Waktu itu kita rapi-rapi beres-beres sambil nungguin jenazahnya kakek pulang. Terus saat jenazahnya kakek pulang sekitar jam 4 lebih ya, aku juga sempat lihat juga kakek masih pakai jaket, masih pakai baju, masih pakai celana baru yang baru dibelikan beberapa hari kemarin, hari Rabu. Itu masih dipakai rapi semua. Terus kakek juga masih pakai oksigen kayak gitu. Cuma kakek udah nggak ada gitu, jadi beliau pulang tuh keadaannya udah nggak ada nyawanya. Aku sempat lihat semua prosesinya, semuanya, pokoknya aku lihat semua. Terus saat paling nggak kuat adalah saat mereka tuh lagi ngobrol di depan, terus aku sendiri yang di ruang tamu cuman bisa liatin wajahnya kakek. Jadi aku kan kemarin sempet ngurus proses pindahan ya, kita udah tanda tangan juga, udah ada, kalau sampai hari ini ya udah ada 2 minggu, berkasnya udah masuk juga di Depnaker. Dan karena berkasnya udah masuk dan udah mulai proses penghapusan nama aku kalau majikan ini udah bukan majikan aku kan. Nah terus saat kejadian itu wes nangis, mata wes nggak karuan rasanya, terus ngumpet pakai jaket tak tutupin, pakai masker, pakai kacamata, pokoknya nggak kelihatan. Aku di sini tuh bener-bener sedih, bener-bener nahan tangis gitu ya, karena gimana pun juga ya aku ngerawat Ai juga gitu, takut kalau Ai sampai drop ataupun kenapa-kenapa. Dengan dari jam 3:30 itu kita udah bantuin majikan untuk beres-beres dan tahap-tahapnya kita udah. Terus sorenya kita juga bantuin lipat-lipat kertas kuning lah, terus kita juga bantuin pokoknya semua apapun aku ikut membantu, biar aku ikut membantu sampai aku ini pegang HP aja ini banyak banget nih apa yang SMS tuh. Pertama yang aku kabari adalah suamiku, keluargaku. Bagaimanapun juga mereka juga yang paling dekat sama AP ya, antara ibu sama suami. Mereka juga sering teleponan, terus suami juga kesini juga, AP juga memperlakukan suami dengan baik gitu loh guys. Jadi AP itu orangnya baik, asli aku selama merawat AP itu orangnya baik, seperti yang kalian tahu ya. Cuman AP itu orangnya tipe orang sing gengsi kalau dia tuh emang orang baik gitu loh guys. Jadi banyak kan tipe orang yang baik tapi orangnya itu kalau kayak ngeliatin kebaikannya tuh kayak gengsi, kesabarannya tuh gengsi. Jadi kebanyakan tuh orangnya tuh cuek, tapi dia baik banget, baik banget guys. Pernah dia tuh pas tahun ini kan ayah aku juga meninggal, dia ngedengerin aku nangis di kamar, dia cuma bisa teriak, jangan nangis, jangan nangis. Pas aku sakit mesti dia bilang, jangan sakit, tak kasih uang 1000 NT buat periksa sana periksa sisanya buat jajan, tapi gak pernah tak terima. Orangnya baik banget guys. Jadi saat ini aku masih belum bisa kayak gimana untuk kedepannya, belum sampai mikir. Keadaan masih bergabung, Madika juga masih sibuk, aku cuma punya tenaga, punya waktu untuk ngebantuin mereka, selebihnya aku gak bisa. Aku cuman nurutin prosedur yang nanti berjalan karena berkasnya udah masuk. Jadi misalkan nanti aku nggak bisa juga ya, aku minta maaf ya guys ya, karena gimana pun juga ini kan keputusan udah dibuat lama. Tapi sebelum aku pindah, aku masih bisa ketemu kakek pulang.
meskipun dalam keadaan sing kayak gini rasanya kayak gak kuat, karena aku juga tahu gimana nih dia, sehatnya dia dari tak rawatin, dari kurus sampai gemuk, dari sing cuek gak pernah ngomong akhirnya bisa ngomong bercanda sama kita. Aku mau lanjutin tugasku dulu karena ini juga masih repot. Insya Allah hari Kamis nanti kakek dikremasi ya, dibakar. Aku juga nggak bisa ikut karena aku masih jaga Ai, masih ngikutin pekerjaan aku. Jadi tak lanjutin lagi untuk pekerjaan yang lainnya karena ini juga masih mandiin Ai dan nanti juga masih bantuin majikan. Oke, buat video kali cukup sekian. Aku maaf untuk hari ini karena aku nggak bisa bikinin video apa-apa karena keadaannya masih seperti ini. Terima kasih doa-doa dari kalian, semoga kakek diterima di surganya, amal ibadahnya diterima dan semoga kakek ditempatkan di tempat yang terindah. Makasih guys ya. Maafin kalau kakek punya kesalahan, maafin juga kesalahan yang dibuat meskipun sengaja ataupun nggak disengaja. Semoga kakek jalannya lancar, jalannya tenang di sana guys ya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum.